Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka dengan hutan larangan. Dewi, Jaka, dan Lina mencoba untuk kembali menjalani kehidupan normal mereka. Mereka fokus pada sekolah, teman-teman, dan rutinitas sehari-hari. Namun, meskipun kutukan hutan tampaknya telah berakhir, ada sesuatu yang tetap membayangi hidup mereka. Ada keheningan aneh di sekitar mereka, sebuah ketidaknyamanan yang tidak bisa mereka jelaskan. Hutan larangan mungkin sudah meninggalkan mereka, tapi jejaknya tetap ada dalam ingatan mereka. Dewi, yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini seringkali terjebak dalam pikirannya. Ketika duduk di kelas atau berkumpul bersama teman-teman, ia merasa seperti ada sesuatu yang terus mengawasinya. Seringkali, ia melihat bayangan bergerak di sudut matanya, atau mendengar suara langkah kaki di balik jendela yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba menepisnya, tetapi rasa cemas itu terus mengikutinya, bahkan saat ia tidur. Jaka juga merasakan hal yang sama, meskipun ia telah berusaha keras untuk melupakan hutan dan segala yang terjadi di sana. Mimpi buruk masih datang menghantuinya. Mimpi itu selalu sama, ia kembali ke dalam hutan, berjalan di antara pepohonan yang gelap, dengan sosok penjaga hutan yang mengejarnya tanpa henti. Ketika ia terbangun, tubuhnya selalu basah oleh keringat dingin, dan hatinya berdetak cepat, seolah-olah ia benar-benar berada di sana. Lina, yang pada awalnya merasa lebih tenang setelah ritual itu, sekarang merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia sering merasa kelelahan yang tak terjelaskan, dan di malam hari, ia merasa terbangun tiba-tiba, dengan napas yang tercekat, seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Pada suatu malam, ia bahkan merasa ada tangan dingin yang memegang kakinya saat tidur. Ketika ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang memeluknya. Suatu hari, saat mereka bertiga sedang duduk di taman sekolah, Lina menerima pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pesan tersebut. Isi pesan itu singkat namun mengerikan. "Hutan belum selesai dengan kalian." Lina menatap layar ponselnya dengan ketakutan. Pesan itu tidak menyebutkan siapa pengirimnya, tetapi kata-katanya sangat jelas. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkannya kepada Dewi dan Jaka. Keduanya merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul, dan jantung mereka berdebar kencang. "Apa maksudnya?" tanya Dewi. Suara yang gemetar mencerminkan kegelisahannya. "Aku tidak tahu. Tapi kita tidak bisa hanya diam saja. Kita harus mencari tahu siapa yang mengirimkan pesan ini," jawab Lina dengan suara yang bergetar. Mereka bertiga sepakat untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesan itu. Mereka merasa bahwa kutukan itu mungkin belum benar-benar berakhir, dan bahwa hutan atau roh-roh penjaganya masih memiliki kaitan dengan mereka. Namun, ketika mereka mencoba mencari petunjuk lebih lanjut tentang asal pesan itu, mereka tidak menemukan jejak apapun. Nomor pengirim tidak bisa dilacak, dan tidak ada rekaman apapun yang mengarah pada seseorang yang pernah mereka kenal. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi menemui Pak Wira lagi. Mereka merasa bahwa hanya dia yang mungkin tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi, dan apakah mereka benar-benar telah terlepas dari pengaruh hutan, atau jika ada sesuatu yang lebih gelap yang mengintai mereka. Di rumah Pak Wira, suasana kali ini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Pak Wira menyambut mereka dengan wajah yang tampak lelah, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Setelah mendengarkan cerita mereka tentang pesan yang diterima Lina, Pak Wira menundukkan kepalanya dan menghela napas. "Dewi, Jaka, Lina, kutukan itu tidak sesederhana yang kalian kira. Mungkin kalian telah menenangkan roh-roh penjaga hutan untuk sementara, tetapi itu tidak berarti kalian sepenuhnya bebas. Hutan itu, roh-roh di dalamnya, dan entitas yang menjaga keseimbangan antara dunia ini dan dunia mereka, tidak akan begitu saja melupakan kalian. Ada kekuatan yang lebih dalam, lebih tua, yang mungkin terbangun setelah kalian meninggalkan hutan itu," jelas Pak Wira dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Dewi menatap Pak Wira dengan cemas. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kembali ke sana?"
Aku tidak tahan dengan rasa takut ini. Pak Wira terdiam sejenak, kemudian berkata dengan nada serius, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Hutan larangan bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah entitas hidup. Dan ada kekuatan yang jauh lebih gelap yang berada di baliknya, kekuatan yang menjaga keseimbangan dunia ini dengan cara yang sangat kera. Jika kalian tidak melakukan tindakan yang tepat, kekuatan ini bisa kembali menguasai kalian. Jaka merasa semakin cemas. Tindakan apa yang harus kami lakukan, Pak? Apakah kami harus melakukan ritual lain? Pak Wira menggelengkan kepala. Tidak, ritual itu sudah dilakukan. Namun, ada satu hal yang lebih penting, dan kalian harus sangat berhati-hati. Ada sebuah pintu yang tersembunyi di dalam hutan. Pintu itu menghubungkan dunia ini dengan dunia yang lebih gelap. Tempat roh-roh jahat dan entitas kuno berada. Jika pintu itu terbuka, tidak hanya kalian yang akan dihantui, seluruh dunia akan terancam, dan kutukan itu akan semakin kuat. Mata Dewi, Jaka, dan Lina membesar mendengar penjelasan Pak Wira. Mereka merasa seperti telah terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar, yang tak bisa mereka kendalikan. Apakah ada cara untuk menutup pintu itu? Tanya Lina, suaranya penuh kecemasan. Pak Wira mengangguk pelan. Ada, tetapi itu sangat berbahaya. Hanya dengan mengungkapkan asal-usul pintu itu, dan mengetahui siapa yang pertama kali membukanya, kalian bisa menutupnya untuk selamanya, dan untuk itu, kalian harus kembali ke hutan sekali lagi. Dewi, Jaka, dan Lina terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa takut yang mereka rasakan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, dan bahwa ancaman dari hutan itu mungkin lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Pak Wira berdiri dan mengambil sebuah buku kuno dari rak di belakangnya. Buku itu tampak sangat tua. Sampulnya usang dan kertas di dalamnya hampir robek. Ini adalah buku tentang sejarah hutan larangan dan entitas yang menjaga keseimbangannya. Kalian akan menemukan petunjuk di sini, tetapi ingat, perjalanan ini akan penuh bahaya. Jika kalian salah langkah, tidak hanya kalian yang akan terjebak, tetapi juga dunia yang kalian kenal. Dewi memandang buku itu dengan mata penuh keraguan, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Mereka bertiga keluar dari rumah Pak Wira dengan perasaan penuh kecemasan. Mereka tahu perjalanan mereka selanjutnya akan menjadi ujian terakhir, satu-satunya kesempatan untuk menutup pintu ke dunia yang lebih gelap. Jika mereka gagal, semuanya akan hancur. Namun, meskipun ketakutan terus membayangi mereka, Dewi, Jaka, dan Lina tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi ketakutan itu. Sekali lagi, malam itu, mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke hutan larangan, untuk menghadapi ancaman yang lebih besar, dan untuk menutup pintu yang tak seharusnya pernah dibuka. Namun, dalam hati mereka, sebuah pertanyaan terus mengganggu. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi apa yang akan mereka temui di dalam hutan kali ini? Hutan itu menunggu, dan mereka harus siap. Kembali ke hutan larangan bukanlah keputusan yang mudah, namun mereka tidak punya pilihan. Pak Wira telah memberikan mereka petunjuk, dan meskipun ketakutan terus menghantui mereka, Dewi, Jaka, dan Lina tahu bahwa perjalanan ini adalah langkah terakhir mereka. Mereka tidak bisa berlarian selamanya dari bayangan yang terus membayangi hidup mereka. Dengan hati yang berat, mereka menyusun rencana untuk kembali ke tempat yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Buku kuno yang diberikan oleh Pak Wira kini menjadi satu-satunya harapan mereka. Buku itu penuh dengan cerita-cerita mitos, tetapi ada satu bab yang sangat menarik perhatian mereka. Bab itu berbicara tentang pintu terlarang. Sebuah gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Pintu ini dipercaya pertama kali dibuka oleh seorang dukun yang ingin menguasai kekuatan roh jahat untuk kekuatan pribadi. Namun, apa yang ia lepaskan tidak dapat dikendalikan, dan akhirnya membentuk kekuatan yang mengancam keseluruhan dunia.
Dewi menggenggam buku itu erat-erat, membaca baris demi baris dengan penuh perhatian. Lakwira bilang kalau kita ingin menutup pintu ini, kita harus tahu siapa yang pertama kali membuka gerbangnya, dan bagaimana mereka melakukannya, kata Dewi. Matanya menyala dengan tekad. Jaka merasakan ketegangan di dalam dadanya. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui itu? Buku ini hanya mengisyaratkan, tapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Lina menatap hutan yang terlihat dari jendela rumah mereka. Suaranya serak. Kita harus kembali ke tempat itu. Mungkin petunjuknya tersembunyi di dalam hutan. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di altar yang belum kita ketahui. Dengan perasaan cemas, namun tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk berangkat malam itu juga. Mereka membawa segala perlengkapan yang diperlukan, lentera, dupa, jimat pelindung dari Pakwira, dan tentunya buku kuno itu. Di sepanjang jalan menuju hutan, udara terasa semakin dingin. Seolah-olah hutan itu sendiri mengingatkan mereka akan bahaya yang menunggu. Sesampainya mereka di tepi hutan, suasana malam terasa semakin mencekam. Kabut tebal menyelimuti tanah, dan udara di sekitar mereka terasa berat. Seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setiap langkah mereka terasa seperti langkah yang terhitung. Seolah tanah di bawah mereka tidak lagi hanya tanah, tetapi sebuah entitas yang hidup, penuh dengan rahasia dan bahaya, yang siap mengungkapkan wajahnya kapan saja. Mereka berjalan pelan, menahan napas, dan berusaha tidak membuat suara. Setelah beberapa saat, mereka sampai di altar batu yang mereka kunjungi, sebelumnya tempat di mana mereka pertama kali bertemu dengan sosok penjaga hutan. Kali ini, altar itu tampak lebih gelap. Dikelilingi oleh bayang-bayang yang tampak bergerak sendiri, Dewi membuka buku itu, dan membaca kembali halaman yang menjelaskan tentang pintu terlarang. Ada sesuatu yang kita lewatkan, Dewi berkata, suara berat dan penuh keheranan. Tertulis di sini, jika kita berdiri di atas altar ini dengan hati yang penuh penyesalan, pintu itu akan terbuka. Kita harus mengungkapkan semua kesalahan kita. Segala dosa yang telah kita lakukan terhadap hutan dan roh-roh penjaga. Penyesalan? Jaka mengerutkan kening. Jadi kita harus mengakui semuanya, bahkan hal-hal yang kita tidak tahu kita lakukan. Dewi mengangguk, dan matanya penuh kecemasan. Sepertinya begitu, hanya dengan membuka hati kita, kita bisa mengetahui siapa yang pertama kali membuka pintu itu. Mereka bertiga berdiri di atas altar, merasa seakan terhubung dengan energi yang begitu kuat di bawah mereka. Dewi mulai berbicara dengan suara pelan, hampir berbisik, kami datang dengan penuh penyesalan, untuk meminta maaf atas kesalahan kami, atas gangguan yang telah kami lakukan pada tempat ini. Jaka dan Lina mengikutinya, meskipun kata-kata itu terasa berat. Kami tidak tahu apa yang telah kami ganggu, kata Lina, tapi kami bersedia menerima apapun yang datang pada kami. Di saat itu, sebuah suara terdengar, dalam bisikan yang begitu halus, namun menggelegar, seperti berasal dari dalam tanah. Kalian ingin tahu siapa yang membuka pintu itu? Kalian harus siap dengan jawabannya. Seketika itu, tanah di bawah mereka mulai berguncang, dan altar batu itu tampak mulai memancarkan cahaya merah gelap. Dalam sekejap, mereka dikelilingi oleh bayangan hitam yang bergerak cepat, membentuk lingkaran. Sebuah pintu besar, berwarna hitam pekat, perlahan-lahan muncul di depan mereka. Pintu itu terbuat dari batu, yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Siapa yang pertama kali membuka pintu ini? Dewi bertanya, dengan suara gemetar. Ia tahu bahwa jawaban yang akan mereka terima, bisa mengubah segalanya. Suara itu menjawab dengan garang, pintu ini pertama kali dibuka oleh leluhur kalian, oleh mereka yang berambisi menguasai kekuatan roh, dan mereka tidak tahu bahwa mereka telah mengundang kehancuran bagi dunia mereka sendiri. Mata Jaka membesar, leluhur kita, katanya, hampir tidak percaya. Tiba-tiba, bayangan dari sosok penjaga hutan muncul di depan mereka. Kali ini jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Sosok itu menatap mereka dengan mata merah yang menyala,
mengungkapkan kemarahan yang mendalam. Kalian telah membuka pintu ini sekali lagi, tetapi untuk menutupnya, kalian harus memberikan lebih dari sekadar penyesalan. Kalian harus menawarkan sesuatu yang lebih berharga dari nyawa kalian. Lina mundur beberapa langkah. Ketakutan luar biasa. Apa maksudnya? Apa yang kita harus lakukan? Sosok penjaga itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tanah mulai menggeliat, mengeluarkan suara berderak yang menakutkan. Pintu itu semakin terbuka, dan mereka bisa merasakan hawa dingin yang menggigit tulang mereka. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan. Kalian telah melanggar hukum alam, dan sekarang kalian harus membayar harga yang setimpal. Hutan ini menginginkan sesuatu dari kalian, sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan kata-kata. Sekarang, kalian harus memilih menutup pintu ini selamanya, atau membiarkan dunia ini terperangkap dalam kegelapan. Sosok itu melangkah mundur, menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan mereka dengan keputusan yang tak bisa mereka hindari, meninggalkan mereka dengan pilihan yang bisa mengubah segalanya, hidup mereka, dan mungkin dunia itu sendiri. Dalam diam yang mencekam, Dewi, Jaka, dan Lina saling memandang. Mata mereka dipenuhi ketakutan, kebingungan, dan rasa bersalah. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa kembali. Jika mereka gagal, bukan hanya hidup mereka yang terancam, seluruh dunia mungkin akan jatuh ke dalam kekuasaan roh-roh jahat. Apakah kita siap untuk melakukan ini? Tanya Dewi, suara berat dengan tekad yang sulit disembunyikan. Apa pilihan kita? Jawab Jaka, suaranya serak, seolah-olah seluruh beban dunia ada di pundaknya. Lina menghela napas panjang. Kita harus melakukan apapun yang diperlukan untuk menutup pintu ini. Kalau kita tidak, kita akan mengutuk diri kita dan dunia ini. Dewi menatap altar yang kini mengeluarkan cahaya merah menyala. Jika ini yang harus dilakukan, maka mari kita lakukan. Tapi kita harus siap dengan konsekuensinya. Mereka bersatu dalam tekad, dan dengan keberanian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, mereka melangkah maju, siap untuk memberikan apa yang diperlukan untuk menutup pintu terlarang, meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari hidup mereka sendiri. Ketika sosok penjaga hutan menghilang ke dalam bayang-bayang yang semakin gelap, udara sekitar mereka berubah menjadi semakin berat, hampir seperti ada beban yang mengikat napas mereka. Jaka, Dewi, dan Lina berdiri kaku di atas altar, masih terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pintu terlarang di depan mereka semakin besar, seolah-olah menantang mereka untuk melangkah lebih dekat dan menghadapi kenyataan yang sangat mengerikan. Mereka harus berkorban. Dewi merasakan dadanya berdegup kencang, jantungnya hampir tidak bisa menahan ketegangan. Apa yang harus kita lakukan? Suaranya bergetar. Apakah kita benar-benar harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari nyawa kita? Lina memandang pintu terlarang yang kini terbuka lebar, menyemburkan hawa dingin yang menggigit kulit. Tapi apalagi yang bisa kita berikan? Kita sudah mengakui kesalahan kita. Kita sudah minta maaf. Apa yang mereka inginkan dari kita? Jaka menggenggam tangan Dewi, mencoba memberi kekuatan. Dewi, kita tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang boleh mengorbankan dirinya. Kita bisa menemukan cara lain untuk menutup pintu ini. Pasti ada jalan lain. Tapi Dewi menarik tangannya perlahan, menghala napas panjang. Jaka, kita sudah melangkah terlalu jauh. Kita tahu ini bukan sekadar ujian. Ini adalah takdir yang harus kita hadapi. Jika aku tidak melakukan ini, maka dunia kita yang akan jatuh ke dalam kegelapan. Mata Dewi berbinar, dipenuhi oleh tekad yang tak tergoyahkan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, katanya dengan suara tegas. Aku akan mengorbankan diriku untuk menutup pintu ini. Aku tahu ini mungkin berarti aku tidak akan kembali. Tapi jika itu yang diperlukan, maka aku siap. Lina menatap Dewi dengan wajah penuh kekhawatiran. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dewi, kamu tidak bisa, jangan. Kita bisa mencari cara lain. Kami tidak bisa kehilanganmu. Namun Dewi hanya menggelengkan kepala.
Ini bukan tentang apa yang kita inginkan. Lina, ini tentang menyelamatkan dunia ini. Aku tidak bisa membiarkan apa yang telah terjadi terus berlanjut. Jaka merasakan kepedihan yang mendalam di dadanya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi, Dewi. Aku tidak bisa kehilangan sahabatku. Tapi Dewi menatap mereka dengan penuh ketegasan. Kalian sudah berkorban lebih dari cukup. Sekarang saatnya bagi aku untuk melakukan hal yang sama. Aku tidak bisa membiarkan lebih banyak orang menderita karena keegoisan kita. Sosok penjaga hutan tiba-tiba muncul lagi. Kali ini lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala memancar penuh amarah. Kalian telah membuat pilihan. Sekarang waktunya bagi kalian untuk membayar harga pengorbanan ini. Dewi berdiri tegak di hadapan pintu terlarang. Matanya terpejam. Aku memberikan diriku. Aku rela mengorbankan hidupku demi keselamatan kalian. Demi keselamatan dunia ini. Sosok penjaga itu tidak berkata-kata, hanya mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sebuah kabut gelap keluar dari tanah, melingkupi tubuh Dewi. Kabut itu bergerak dengan cepat, menutupi tubuhnya seperti rantai yang membelenggu. Suara-suara dari dunia lain mulai terdengar, bisikan yang dalam dan mengerikan. Suara-suara yang seolah datang dari alam yang lebih gelap, dari dunia yang sudah lama terhenti. Jaka dan Lina berteriak, mencoba untuk menarik Dewi kembali. Namun sosok penjaga itu mengangkat tangan dan menghentikan mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi proses ini. Ini adalah takdir yang tak bisa diubah. Dengan satu gerakan cepat, kabut gelap itu membungkus tubuh Dewi sepenuhnya, menghisap dirinya ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Dewi tampak bersinar dengan cahaya yang begitu kuat, cahaya putih yang menyilaukan. Jaka dan Lina menutup mata mereka. Tidak mampu menahan pandangan mereka pada keajaiban dan kengerian yang terjadi. Ketika cahaya itu meredup, sosok Dewi tidak ada lagi. Hanya ada sebuah batu besar di tempatnya berdiri. Batu hitam yang terukir dengan simbol-simbol kuno yang sama seperti yang ada pada pintu terlarang. Batu itu bersinar dengan cahaya merah, seolah-olah menyerap segala energi yang ada di sekitar mereka. Pintu terlarang kini mulai menutup perlahan. Dengan gemuruh yang menggetarkan tanah, hutan yang sebelumnya dipenuhi kabut gelap kini mulai terang. Udara yang penuh ketegangan akhirnya terasa lebih ringan. Namun, meskipun pintu itu telah tertutup dan dunia mereka selamat dari kegelapan, rasa kehilangan tetap menyelimuti Jaka dan Lina. Lina merosot terduduk di tanah, menangis tanpa henti. Dewi, kenapa harus kamu? Kenapa harus kamu yang mengorbankan dirimu? Jaka berdiri tertegun, matanya kosong. Dia merasa dunia seakan berhenti berputar sejenak, karena pengorbanan Dewi bukan hanya berarti kehilangan seorang sahabat, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya. Dia melakukannya untuk kita, katanya dengan suara parau. Demi kita, demi dunia ini. Mereka berdua terdiam dalam hening yang sangat berat. Pintu terlarang kini telah tertutup, dan mereka tahu bahwa dunia yang mereka kenal telah diselamatkan. Namun harga yang mereka bayar begitu tinggi. Akhirnya, dengan langkah berat, mereka meninggalkan altar tersebut. Mereka berdua tahu bahwa meskipun Dewi telah pergi, pengorbanannya akan tetap dikenang selamanya. Mereka akan melanjutkan hidup mereka, tapi dengan janji di hati mereka untuk menghormati pengorbanan yang telah diberikan. Dan di dalam hutan yang kini kembali tenang, di tempat yang pernah penuh dengan kegelapan, ada sebuah batu besar yang terus bersinar dengan cahaya merah, menyimpan kenangan akan keberanian seorang sahabat yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Ketika mereka meninggalkan hutan larangan, rasanya seperti dunia mereka telah berubah selamanya. Pintu terlarang telah tertutup, membawa kelegaan yang seharusnya bisa dirayakan. Namun, bagi Jaka dan Lina, setiap langkah terasa seperti beban yang semakin berat. Mereka bukan hanya kehilangan sahabat terbaik mereka, Dewi, mereka juga kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Pengorbanan Dewi tak bisa dinalar dengan kata-kata, dan meskipun dunia mereka telah diselamatkan, dunia pribadi mereka kini terasa hampa. Mereka berjalan perlahan di sepanjang jalan desa
yang kini tampak lebih damai dari sebelumnya. Tidak ada lagi bisikan angin yang menyeramkan, tidak ada lagi suara-suara aneh yang terdengar dari hutan. Namun ketenangan itu, meskipun sangat dibutuhkan, justru terasa asing. Seperti bayangan yang terus membayangi hati mereka. Aku merasa Dewi masih ada di sini, Lina berkata. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan angin yang lembut. Entah kenapa, aku bisa merasakannya di setiap langkah kita, di setiap hembusan angin. Jaka hanya mengangguk, matanya kosong menatap horizon yang jauh di depan mereka. Aku juga. Tapi kenapa kita yang harus hidup? Kenapa bukan kita yang mengorbankan diri? Lina menatapnya dengan penuh pengertian. Kita tidak bisa memilih. Jaka Dewi memilih jalan itu. Dia tahu ini adalah takdir, dan kita harus menghormati pilihan itu. Namun, meski kata-kata Lina memberi sedikit kenyamanan, hati Jaka tetap terasa kosong. Mereka berdua tahu bahwa mereka takkan pernah bisa menggantikan Dewi. Dunia mereka telah berubah selamanya, dan mereka harus melanjutkan hidup meski itu terasa seperti beban yang tak bisa mereka lepaskan. Malam semakin larut saat mereka sampai di rumah. Pintu yang selama ini terasa begitu sunyi, kini tampak lebih sepi dari sebelumnya. Tak ada lagi suara tawa Dewi. Tak ada lagi percakapan hangat yang sering mereka lakukan di sekitar api unggun. Hanya ada kesunyian yang dalam dan rasa kehilangan yang menyakitkan. Lina duduk di sofa, menatap langit yang terlihat melalui jendela yang terbuka. Malam ini terasa berbeda dulu. Kita sering melihat bintang bersama Dewi, dan sekarang Jaka duduk di sebelahnya. Tatapannya kosong. Aku masih tidak percaya dia sudah pergi. Kenapa harus seperti ini? Semua yang kita lewati bersama, kenapa harus berakhir dengan pengorbanan seperti itu? Lina menggenggam tangan Jaka dengan lembut. Karena Dewi percaya kita bisa melanjutkan. Dia percaya kita bisa menjaga dunia yang dia selamatkan. Sejenak, mereka diam, hanya mendengarkan suara angin yang menyapa lewat jendela yang terbuka. Angin itu terasa seperti membawa pesan dari Dewi, dari dunia yang lebih gelap, yang baru saja mereka tinggalkan. Pesan yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Tetapi mereka tahu seperti yang dikatakan Dewi, hidup harus terus berjalan. Hari-hari berlalu dengan lambat. Meskipun mereka mencoba melanjutkan rutinitas mereka, setiap sudut rumah, setiap jalan yang mereka lewati, selalu mengingatkan mereka pada Dewi. Tanpa sadar, mereka mulai merasa seolah-olah kehidupan di desa ini seperti terhenti. Semua terasa normal. Namun ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa mereka penuhi, meskipun mereka berusaha. Suatu hari, saat Jaka berjalan di sepanjang jalan desa, ia melihat sekelompok anak kecil bermain di halaman rumah mereka. Mereka tertawa riang, berlari-lari mengejar bola, dan sejenak, Jaka tersenyum melihat mereka. Namun senyum itu segera memudar ketika ia melihat sesosok wanita yang berjalan perlahan di ujung jalan. Suatu hari, saat Jaka berjalan di sepanjang jalan desa, ia melihat sekelompok anak kecil bermain di halaman rumah mereka. Mereka tertawa riang, berlari-lari mengejar bola, dan sejenak, Jaka tersenyum melihat mereka. Namun senyum itu segera memudar ketika ia melihat sesosok wanita yang berjalan perlahan di ujung jalan. Wanita itu mengenakan pakaian putih sederhana, rambut panjangnya tergerai, dan matanya yang tajam menatap Jaka dengan tatapan penuh makna. Meskipun wajahnya tampak asing, ada sesuatu yang begitu familiar dalam cara ia memandangnya. Tanpa sadar, Jaka berjalan mendekatinya. Meskipun langkahnya sedikit ragu, wanita itu berhenti di depannya dan tersenyum. "Jaka, aku sudah menunggumu," katanya dengan suara yang halus, namun penuh kekuatan. Jaka terkejut, merasa seperti terperangkap dalam mimpinya. Siapa kamu?" tanyanya, merasa tidak mengenal wanita ini. Meskipun ada perasaan aneh yang mengaitkannya dengan dunia yang telah lama mereka tinggalkan. Wanita itu menghela napas panjang, seolah mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Aku adalah bagian dari apa yang telah kalian hadapi, seperti yang kalian tahu.
Dunia ini tidak bisa sepenuhnya terlepas dari kegelapan yang kalian tutup. Itu sebabnya aku datang untuk memberitahumu bahwa pengorbanan Dewi belum selesai. Jaka menatap wanita itu dengan bingung. Apa maksudmu? Dewi sudah mengorbankan dirinya untuk menutup pintu itu. Kami tidak bisa memberinya lebih banyak. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya membawa kesan yang sangat mendalam. Dewi memang telah menutup pintu itu, tetapi kegelapan yang kalian hadapi adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tidak hanya hutan yang harus diselamatkan, tapi seluruh dunia. Pintu itu memang tertutup, tetapi jejaknya tetap ada. Jaka merasakan ketegangan yang kembali mencekam hatinya. Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang? Apa yang kalian inginkan? Wanita itu mengulurkan tangan, dan dalam sekejap, Jaka merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat mengalir ke tubuhnya. Apa yang kami inginkan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan dengan kata-kata atau niat baik. Dunia ini telah diberi kesempatan untuk bertumbuh kembali, tetapi untuk itu, kalian harus menyadari bahwa pengorbanan Dewi bukanlah akhir, itu adalah permulaan. Jaka tidak bisa berbicara, tubuhnya terasa seperti dibekukan oleh apa yang baru saja ia dengar. Dunia yang mereka kenal mungkin sudah bebas dari kutukan hutan, tetapi kegelapan itu entitas yang lebih besar masih mengintai di balik setiap bayangan. Wanita itu mulai mundur perlahan, dengan senyum yang lebih dalam dan lebih mengerti. Jangan khawatir, Jaka, semua ini ada di tangan kalian. Dunia baru ini akan memberi kalian kesempatan untuk memilih, melanjutkan kehidupan dengan kenangan, atau melawan kegelapan yang terus mengintai. Ketika wanita itu menghilang di balik kabut tipis yang tiba-tiba muncul, Jaka merasa sebuah beban berat di dadanya. Dunia mereka mungkin baru saja diselamatkan, tapi peperangan mereka belum berakhir. Ada lebih banyak yang harus dihadapi, ada lebih banyak yang harus mereka korbankan. Keadaan kegelapan yang baru saja mereka tutup mungkin hanya sedang menunggu untuk bangkit kembali. Sambil menatap langit senja yang perlahan menggelap, Jaka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Dunia yang baru mungkin telah tercipta, tapi harga dari dunia itu terlalu besar untuk dilupakan begitu saja. Malam itu, Jaka duduk sendirian di beranda rumah, menatap langit yang perlahan berubah dari biru cerah menjadi hitam pekat. Angin yang berhembus terasa lebih dingin daripada biasanya, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang gugur. Meski dunia di sekitarnya tampak tenang, Jaka tahu bahwa kedamaian itu hanyalah ilusi. Pesan wanita misterius itu masih terngiang di telinganya, dan semakin lama, semakin terasa seperti sebuah ancaman yang tak bisa ia hindari. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya pelan, menatap ke arah hutan yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Kegelapan itu masih ada di luar sana, bukan? Jaka menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Selama ini ia berpikir bahwa dengan menutup pintu terlarang, semuanya akan kembali normal. Namun, kata-kata wanita itu bahwa pengorbanan Dewi bukanlah akhir, melainkan permulaan, membuatnya merasa seolah-olah dia baru saja membuka babak baru yang lebih menakutkan. Tidak mungkin, pikirnya, kegelapan yang kita lawan sudah tertutup. Kita sudah melakukan yang terbaik. Namun, entah mengapa, perasaan tidak tenang itu tetap menguasai dirinya. Hatinya merasa ada sesuatu yang menyusup ke dalam dunia ini, sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dirasakan dengan mata biasa, sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dari apapun yang mereka hadapi sebelumnya. Tiba-tiba, langkah berat terdengar di belakangnya. Jaka berbalik dan melihat Lina berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah dan penuh kecemasan. Jaka, katanya pelan, aku merasa ada yang tidak beres. Jaka mengangguk. Matanya masih terfokus pada hutan yang semakin gelap. Aku juga merasakannya. Sepertinya, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang lebih besar dari apapun yang kita bayangkan. Lina mendekat, duduk di samping Jaka. Aku mendengar suara-suara aneh tadi malam, seperti bisikan. Tapi bukan dari orang hidup. Seperti ada yang memanggil.
Di hutan? Tanya Jaka, menatap Lina dengan khawatir. Lina mengangguk pelan, matanya terbuka lebar, seolah berusaha memahami apa yang baru saja ia rasakan. Aku tidak tahu. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di sana, sesuatu yang sangat gelap. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang semakin menebal di udara. Angin yang berhembus terasa lebih tajam, seolah membawa ancaman yang tidak bisa mereka elakkan. Malam yang semula terasa tenang kini penuh dengan kegelapan yang tak terlihat, seperti bayangan yang menyelinap di balik setiap sudut. Jaka bangkit berdiri dengan terburu-buru. Kita harus pergi ke hutan. Kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi lagi. Jika ada sesuatu yang mengancam, kita harus menghentikannya. Lina mengikutinya dengan langkah yang lebih ragu, namun tak ada pilihan lain. Mereka telah memilih untuk bertahan, dan itu berarti mereka harus melawan kegelapan, apapun bentuknya. Langit malam semakin gelap, dan kabut tipis mulai merayap keluar dari hutan, menyelimuti jalanan di sekitar mereka. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki hutan, berusaha untuk tetap tenang meskipun setiap langkah terasa lebih berat. Tumbuhan yang biasanya tampak hidup kini terlihat layu, seperti tanda bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi di sini. Hutan yang sebelumnya menjadi tempat penuh misteri kini terasa seperti sebuah dunia lain yang penuh ancaman. Mereka berjalan semakin dalam ke dalam hutan. Suara langkah mereka hampir tertelan oleh kabut tebal yang mengelilingi mereka. Hutan itu tampaknya semakin gelap, dengan pepohonan yang bergerak perlahan seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Tunggu, kata Jaka, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ada sesuatu di sini. Lina mengerutkan dahi, berusaha memusatkan perhatian. Apa yang kamu rasakan? Jaka menunjuk ke depan, ke arah sebuah pohon besar yang tampaknya lebih gelap dari yang lain. Lihat itu, ada sesuatu yang bergerak di balik pohon itu. Mereka berjalan perlahan mendekat. Hati mereka berdegup kencang. Setiap detik terasa semakin mencekam. Kabut semakin tebal, menutupi pandangan mereka. Tiba-tiba, dari balik pohon itu, muncul sosok bayangan gelap yang mengerikan, sebuah entitas yang tampak seperti manusia. Namun tubuhnya terbuat dari kabut hitam pekat. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan penuh kebencian, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Sosok itu tersenyum jahat. Kalian pikir kalian sudah mengakhiri semuanya? Pintu itu memang tertutup, tapi kegelapan tetap ada. Kegelapan tidak pernah mati, hanya menunggu untuk bangkit kembali. Lina mundur sedikit, namun Jaka berdiri tegak. Siapa kau? Apa yang kamu inginkan? Sosok itu tertawa. Suaranya bergaung di antara pohon-pohon. Aku adalah bagian dari kegelapan yang kalian coba tutup. Kami bukan hanya sekadar bayangan yang tersembunyi. Kami adalah bagian dari dunia ini, bagian yang tidak bisa kalian hapuskan. Jaka menggenggam tangan Lina, berusaha memberi kekuatan. Kami tidak akan membiarkan kalian menang. Kami akan melawan. Sosok itu hanya tersenyum lebih lebar, dan tiba-tiba tubuhnya terpecah menjadi serpihan kabut yang melayang di sekitar mereka. Kalian bisa berjuang sekeras apapun, tapi ingatlah, kami akan selalu ada. Kegelapan ini tidak akan pernah pergi, dan kami akan selalu mencari jalan untuk kembali. Dengan suara mengerikan yang semakin jauh, sosok itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Jaka dan Lina terdiam dalam ketakutan. Suara bisikan dari kegelapan itu masih terdengar di sekitar mereka, menembus kedalaman hutan yang semakin sunyi. Jaka menggenggam erat tangan Lina, meskipun tubuhnya terasa lemas dan lelah. Kita harus kembali. Kita harus lebih siap. Ini belum berakhir. Lina hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan yang mendalam. Mereka tahu bahwa kegelapan itu belum pergi. Ini baru permulaan. Apa yang mereka hadapi adalah musuh yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Ketika mereka kembali ke desa, mereka merasa tidak ada yang berubah. Namun, di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa ancaman kegelapan yang mengintai belum berakhir, dan mereka harus menemukan cara untuk menghadapinya. Atau dunia yang baru
baru saja mereka selamatkan akan jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam.